warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yakni cinta tafsir Al-Qur'an. Kita mengkaji tafsir Jalalain, yakni ayat yang ke-34 surah An-Nisa yang membahas mengenai aturan suami istri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengatur bagaimana suami dan bagaimana istri, bagaimana kedudukan seorang suami dan bagaimana kedudukan seorang istri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan yang harus ditaati bagi suami dan istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Kaum lelaki menjadi pemimpin. Artinya laki-laki diberikan oleh Allah berupa kekuasaan terhadap kaum wanita. Maka di dalam rumah tangga seorang laki-laki itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang harus dipatuhi oleh seorang istri. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya, yaitu laki-laki itu mempunyai kelebihan di atas wanita, baik dengan kelebihan ilmu maupun kelebihan akal budi pekertinya dan kekuasaannya. Memang Allah itu memberikan kelebihan kepada seorang laki-laki. Kenapa Allah memberikan kelebihan? Karena Allah menjadikan laki-laki sebagai seorang pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai kelebihan, berarti bukan pemimpin. Makanya rata-rata pemimpin itu pasti laki-laki. Seandainya ada sebagian perempuan, itu jumlahnya sedikit. Tapi dalam urusan rumah tangga itu memang laki-laki dijadikan sebagai pemimpin yang utama. Wa bima anfaqu, dan juga karena mereka telah menafkahkan. Jadi laki-laki itu memberikan nafkah terhadap keluarganya. Di sini nafkah itu tidak dihitung berapa besarannya, tapi seberapa besarannya laki-laki itu memberikan tanggung jawabnya kepada keluarganya, yakni terhadap istri dan anak-anaknya. Tidak diatur secara rinci harus sekian materinya, tetapi sesuai sama kemampuan dari seorang suami. Kalau ingin suaminya banyak rezeki, doain, jangan diprotes. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang, semuanya kurang. Maka biar bertambah, doain. Min awalihim, harta mereka. Fassolihati qanitatun. Maka wanita-wanita yang solehah, yang taat kepada suami mereka, kalau sudah diberi nafkah oleh suaminya, penghasilan suaminya segitu, ya dia harus menerimanya. Bukan berarti tidak ingin dapatnya besar. Terkadang laki-laki itu mempunyai kemampuannya segitu, bukan tidak berusaha. Hafidatul lil ghaib, lagi memelihara dari belakang, artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggalan dari suaminya. Jadi kalau suaminya tidak ada di rumah, suaminya mencari nafkah, maka disuruh hafidat, menjaga kehormatannya. Bima hafidallah, karena Allah telah memelihara mereka.
sebagaimana dipesankan kepada pihak suami. Wallati takhafuna nususahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusus itu adalah tidak patuh terhadap suaminya, faiduhunna, maka nasihatilah mereka. Jadi ketika ada seorang istri yang dia nusus, tidak patuh terhadap suaminya, maka Allah menyuruh kepada sang suami untuk menasihatinya. Dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahjuruhunna bil madoji, dan jikalau sudah dinasihatin tidak bisa juga, maka berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur. Kalau sudah dinasihatin istrinya tetap saja dia nusus, maka sama Allah Subhanahu wa ta'ala aturan yang kedua adalah berpisah dari tempat tidur. Maksudnya memisahkan kamu tidur di ranjang yang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan. Wadribuhunna. Yang ketiga, dinasihatin sudah, terus berpisah ranjang sudah, wadribuhunna, pukullah mereka, yakni dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi boleh kita memukul istri kita, tetapi pukulan yang tidak melukai bagi istrinya. Seperti apa itu? Memukul tidak di wajahnya, memukul yang tidak menyebabkan lembam, menyebabkan luka, tapi memukul dengan cara mendidik. Memukullah dengan cara yang mendidik kepada istrinya. Fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka. Maksudnya mencari jalan untuk memukul mereka sebagaimana aniaya. Jadi kita mukulnya pendidikan, tidak boleh mukul karena ingin menyakiti istrinya, tetapi memukul supaya istrinya tunduk dan patuh kepada suaminya. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Karena itu takutlah kamu atas hukumnya jika kamu menganiaya mereka. Maka tidak boleh kita menganiaya terhadap istri kita. Maka caranya mendidik istri itu ketika nusus, membangkang, ada 3 cara. Pertama dinasihati, yang kedua pisah ranjang, yang ketiga dipukul. Tidak bisa juga berarti serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa menjadi referensi kita. Kalau nanti santriwan-santriwati sudah menikah, maka yang putri harus tunduk dan patuh kepada suaminya, biarpun suaminya penghasilannya tidak seberapa dibanding penghasilan istrinya. Suaminya tidak sepintar dengan istrinya, tetapi dalam urusan rumah tangga seorang istri harus tunduk dan patuh kepada sang suami, bukan karena sesuatu, tapi karena perintahnya Allah. Bukan karena suaminya punya kelebihan, tetapi karena memang sudah Allah perintahkan kepada sang istri untuk tunduk dan patuh terhadap suaminya. Kalau bisa berarti menjadi wanita yang solehah. Kalau tidak bisa berarti akan berujung kepada perceraian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.